Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sudah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan anugerahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Salam serta salam yang tidak bosan-bosannya kita aturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, tidak memperpanjang mukadimah. Langsung saja materi yang pertama yang ingin saya sampaikan yaitu pengantar studi Al-Quran. Pengantar studi Al-Quran merupakan serangkaian tiga kata. Pengantar studi Al-Quran. Studi berasal dari bahasa Inggris, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu study. Kata study, kalau dalam bahasa Arab yaitu ta'lim, mempelajari atau mengkaji. Kalau sehingga digabungkan ketiganya yaitu pengantar studi Al-Quran menjadi pengantar belajar Al-Quran. Nah, selain itu perlu kita ketahui nama-nama lain dari Al-Quran. Yang pertama ada Al-Furqan, yaitu memisahkan. Yang kedua ada Al-Zikr, yang artinya peringatan. Yang ketiga ada Al-Tanzil, yang diturunkan. Yang keempat ada Al-Ruh, jiwa. Selanjutnya yaitu tentang sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Jadi ada tahapan proses Al-Quran itu diturunkan. Yang pertama melalui secara sekaligus diturunkan ke Baitul Maqdis, lalu setelah ke Baitul Maqdis diturunkan ke Baitul Izzah. Nah, yang kedua itu secara beransur-ansur. Materi yang ketiga yaitu ada Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang diturunkan. Jadi Al-Quran itu mempunyai peristiwa atau kejadian, sebab-sebab diturunkannya ayat tersebut. Jadi sebelum diturunkan ayat tersebut ada peristiwa atau kejadiannya ayat itu diturunkan. Selanjutnya ada Al-Quran sumber petunjuk bagi kehidupan umat manusia. Al-Quran bukan hanya mempelajari tentang ibadah saja, tetapi menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia. Al-Quran dalam bahasa Arab yaitu bacaan. Al-Quran bukan sekedar dibaca saja, tetapi juga menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi intinya Al-Quran menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia. Selanjutnya itu yang keutamaan Al-Quran dalam memberi ketenangan hati dan jiwa. Selain Al-Quran memberi petunjuk, tapi Al-Quran juga memberi ketenangan hati dan jiwa. Melalui apa hati kita bisa tenang, kita bisa memberi banyak zikir, dekat dengan Allah. Lalu ada ketenangan jiwa. Kita menenangkan jiwa kita dengan beribadah. Beribadah apa? Seperti sholat, puasa, zakat, atau bersedekah lainnya. Itu termasuk dari ketenangan jiwa. Selanjutnya yaitu kekuasaan ekonomi kreatif dalam Al-Quran. Konsep kekuasaan dalam Al-Quran merupakan aktivitas bisnis, tidak hanya mencari keuntungan saja, tetapi harus berlandaskan norma-norma Islam. Perlu kita ketahui nilai-nilai etika dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu ada kejujuran dan transparansi. Yang kedua ada larangan riba, dan yang ketiga yaitu ada keadilan dan keseimbangan. Dan yang keempat yaitu mengutamakan kemaslahatan atau manfaat. Selanjutnya yaitu Al-Quran sebagai keseimbangan dunia dan akhirat. Di dunia kita tidak diajarkan untuk mencari rezeki saja, tapi kita harus memikirkan tentang akhirat kita. Kita harus seimbang antara mencari rezeki dan akhirat kita. Kita tidak boleh lupa dengan ibadah kita, sholat kita, puasa kita, zakat, sedekah. Lalu apa kata Allah? Allah menyuruh kita di dunia ini untuk beribadah kepadanya. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran
Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Allah ciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah kepadanya. Nah, selanjutnya yaitu membangun kecerdasan emosional melalui zikir dalam praktek Al-Quran. Kecerdasan emosional menjadi aspek penting dalam kepribadian manusia. Jadi dengan zikir kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata zikir berasal dari bahasa Arab, yaitu mengingat. Di dalam Al-Quran, zikir memiliki makna luas. Di antaranya yaitu yang pertama mengingat Allah dengan hati, yang kedua menyebut Allah dengan lisan, yang ketiga menghayati makna dan menjadikan pedoman. Selanjutnya yaitu tentang etika penggunaan media sosial dalam penelitian Al-Quran. Dalam media sosial kita juga harus menekankan etika di dalam Al-Quran. Ini yaitu etika penggunaan media sosial dalam penelitian Al-Quran. Dalam media sosial kita juga harus menekankan etika. Di dalam Al-Quran juga mengajarkan adab berkomunikasi seperti tidak mencela dan menghina orang lain. Ada prinsip utama yang harus kita tekankan dalam media sosial. Yang pertama yaitu tabayun. Yang kedua menjaga lisan dan tulisan. Yang ketiga adalah larangan ghibah. Kita sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ghibah. Yang keempat menyampaikan kebaikan dan nasihat. Yang terakhir yaitu tentang Al-Quran dalam perkembangan ekonomi syariah. Al-Quran bukan sekedar hanya mempelajari tentang ibadah saja, tetapi Al-Quran juga mempelajari tentang kebutuhan sosial. Jadi Al-Quran menjadi sumber petunjuk bagi kehidupan manusia, termasuk dalam perekonomian umat Islam. Baiklah, terlebih dahulu saya akan membahas tentang apa itu ekonomi syariah. Ekonomi syariah berasal dalam bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos itu adalah keluarga atau rumah tangga, sedangkan nomos artinya peraturan atau aturan. Sedangkan menurut istilah, ekonomi syariah itu adalah peraturan rumah tangga. Menurut Profesor Dr. Zainuddin Ali, dia mengatakan ekonomi syariah adalah norma hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadis untuk mengatur perekonomian manusia. Baiklah, ada beberapa prinsip yang harus kita ketahui dalam perkembangan ekonomi syariah. Yang pertama yaitu prinsip keadilan. Allah menyuruh kita untuk berlaku adil sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah menyuruh kita untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Dan Allah melarang kita dari perbuatan keji, kemungkaran, apalagi bermusahat. Dan jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berbuat adil kepada siapapun, tidak membeda-bedakan. Yang kedua yaitu ada keseimbangan. Allah menyuruh kita untuk seimbang, tidak hanya memikirkan tentang dunia saja, tetapi kita harus memikirkan tentang akhirat kita, ibadah kita, sholat kita, puasa. Jadi dunia tidak hanya sekedar mencari keuntungan, tapi kita mengejar akhirat kita. Di mana bukti Allah Subhanahu wa taala seimbang. Allah itu ciptakan langit dan bumi itu ada berganti siang dan malam. Berganti siang dan malam. Jadi dunia itu kita tidak hanya memikirkan dunia saja, tapi kita memikirkan akhirat kita. Kita jangan lupa sedekah, ibadah kita, sholat lima waktu kita. Selanjutnya itu ada kesejahteraan. Kesejahteraan tidak sekedar banyak uang saja, tapi kita memikirkan orang di sekeliling kita. Orang di sekeliling kita bisa makan apa tidak, kita harus memikirkan itu. Dan kesejahteraan ini masuk dalam kategori keadilan. Kenapa? Karena kalau kita mempunyai pemimpin yang adil, masyarakat kita akan sejahtera. Selanjutnya sejahtera ini masuk juga dalam kategori keseimbangan tadi. Kalau kita seimbang, tidak hanya memikirkan dunia saja, kita akan sejahtera. Selanjutnya yaitu ada larangan riba, gharar, dan maisir. Allah Subhanahu wa taala sangat melarang kita
dari perbuatan riba. Sudah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi wa halallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi kenapa riba itu diharamkan? Karena riba itu bisa merugikan salah satu pihak. Yang kedua yaitu maisir. Maisir yaitu perjudian. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk bermain judi. Selanjutnya yaitu ada gharar, ketidakpastian. Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari perbuatan gharar, ketidakpastian dalam bertransaksi. Contohnya seperti kita membeli kucing dalam karung, tidak tahu warna dan kejelasannya itu apakah kucingnya laki-laki, apakah perempuan. Selanjutnya itu pendistribusian kekayaan. Jangan biarkan harta kita sampai menumpuk. Ada kewajiban yang harus kita keluarkan. Melalui apa? Melalui zakat, infak maupun sedekah. Ini sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.